diabetes ya. Karena kita ini ada dalam pandemi corona, lalu kita dibiasakan work from home, lebih banyak di rumah. Nah, biasanya kalau sudah stres, bosan, kalau sudah suntuk gitu, larinya kan ke makanan. Ya, jadi justru di tengah work from home ini terus tambah gemuk atau diabetesnya jadi naik, gula darahnya naik gitu. Di rumah saya sampai beli timbangan. Jadi tiap kali ditimbang. Ya, jadi topik ini penting soal diabetes karena seringkali tidak kita sadari kita makan terlalu banyak dan akhirnya gula darahnya bisa bertambah. Ya, oke, saya tidak perpanjang, saya serahkan kepada Pak Joni untuk mempresentasikan tentang kesehatan diabetes dan tolong saudara-saudara yang lain kalau bisa mendengar dan bertanya bisa bertanya langsung atau bisa melalui chatting ya. Ya, terima kasih Pak Heru, terima kasih teman-teman semua sudah hadir dalam acara kita malam hari ini. Kita sudah mengadakan meeting seperti ini kurang lebih 1 tahun, karena waktu itu awal pandemi Pak Heru bertanya bagaimana supaya kita bisa aman di tengah pandemi. Dan dari situ kita mengadakan meeting secara rutin tiap hari Senin waktu itu dan digeser sekarang jadi hari Rabu malam. Nah, malam hari ini tema kita mengenal diabetes. Diabetes itu merupakan salah satu penyakit yang banyak sekali ditemukan, terutama di Jawa Tengah, di Jogja lain. Kenapa di Jawa Tengah banyak? Karena di Jawa Tengah orang-orang suka minum yang manis-manis, makan yang manis-manis. Jadi dari faktor makanan. Apakah sebenarnya diabetes itu? Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Biasanya kalau normal itu 100 gitu ya, atau naik sedikit, tetapi kalau sudah 130, 140 dan seterusnya, itu dikatakan gula darahnya cukup tinggi. Nah, glukosa itu sebenarnya merupakan sumber energi untuk membuat kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kita butuh karbohidrat, butuh gula untuk sumber energi utama kita. Jika tidak diserap sel tubuh, maksudnya gula itu ada yang tersisa karena kita makan berlebih, maka itu akan menumpuk dalam darah. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Oleh hormon insulin penderita diabetes, pankreas itu tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Apakah jenis diabetes? Secara umum dibagi 2. Yang pertama dikatakan tipe 1. Yang kedua tipe 2. Kita seringkali mendengar diabetes tipe 1. Apa sih itu? Tipe 1 itu karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Jadi penyebabnya autoimun yang menghancurkan
sel pankreas yang memproduksi insulin. Akibatnya kadar glukosa darah meningkat sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Jadi diabetes tipe 1 ini dikenal dengan nama diabetes autoimun. Penyebabnya autoimun, saudara. Nah, autoimun sendiri bisa menyebabkan ratusan macam penyakit pada seseorang gitu ya, bisa menyebabkan kelumpuhan, bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan, gangguan motorik dan sebagainya. Nah, salah satunya autoimun itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada pankreas sehingga gula darahnya tidak bisa normal, saudara, meningkat. Kalau tipe 2 itu merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Ini disebabkan karena sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat digunakan dengan baik. Sekitar 90-95% penderita diabetes di dunia ini menderita diabetes tipe 1. Tipe 2 kok, tipe 1. Yang tipe 1 itu yang autoimun tadi. Nah, bagaimana gejalanya? Apakah kita menderita diabetes atau enggak? Kita bisa melihat, pertama, kalau kita mudah lelah, ngantukan itu saudara, barusan makan ngantuk, baru bergerak sedikit ngantuk gitu ya. Lalu tiba-tiba berat badan turun secara drastis, padahal makan cukup banyak, kok berat badannya turun tiba-tiba. Lalu mudah merasa haus. Dan seringkali buang air kecil, terutama di malam hari. Berkali-kali bangun untuk buang air kecil. Bangun lagi, buang air kecil lagi gitu ya. Lalu seandainya terjadi luka, itu tidak sembuh-sembuh. Karena kadar gulanya tinggi, jadi nggak bisa menutup lukanya itu. Lalu seringkali kaki mengalami kesemutan. Pandangan mata jadi kabur karena kalau gula itu banyak dalam darah, maka kemudian aliran darah menjadi lebih lambat, tidak bisa mengalir dengan lancar. Lalu bisa menyerang berbagai organ tubuhnya, entah itu jantung, entah itu matanya, sehingga pandangan matanya, saraf-sarafnya terganggu. Lalu bisa menyebabkan berkurangnya massa otot. Dan seringkali mengalami infeksi, terutama pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Jadi ini gejala-gejala umum penderita diabetes. Yang sering dialami haus, buang air kecil, sering lapar, berat badan turun, kemudian lemas, pandangan kabur, luka enggak cepat sembuh atau enggak cepat kering-kering, saudara. Nah, bagaimana faktor risikonya? Kalau kita punya papa atau mama atau kakek nenek yang menderita diabetes, maka risiko terkena diabetes itu juga lebih tinggi. Jadi seringkali dikatakan kita mendapat penyakit bawaan atau warisan dari orang tua. Lalu berikutnya pola makan yang tidak sehat. Kita berkali-kali dalam presentasi dianjurkan kalau sudah berumur 30 tahun ke atas, kita harus mengurangi karbohidrat atau makanan yang banyak mengandung glukosa, entah itu nasi, itu roti atau snack, kemudian mie, kemudian tepung-tepungan, kue-kue,
gula-gula, minuman yang manis-manis, kemudian minuman yang mengandung warna macam-macam, saudara, pemanis buatan, itu semua kurang menyehatkan tubuh kita. Lalu kemudian kita juga harus mengurangi makanan yang mengandung lemak, karena bisa membuat kolesterol kita tinggi. Lalu garam secukupnya saja, jangan terlalu berlebih karena menyebabkan tekanan darah tinggi dan sebagainya. Nah, ini juga diabetes itu disebabkan pola makan yang kurang sehat. Karena makan terlalu banyak karbohidrat. Nah, coba kita kurangi nasi itu, jangan terlalu banyak. Kalau tukang becak dan orang yang membutuhkan banyak energi, memang mereka membutuhkan karbo yang lebih banyak. Tapi kalau kita tidak melakukan aktivitas fisik terlalu banyak, sebaiknya karbonya dikurangi, diganti dengan sayur-sayuran, dengan protein, tahu, tempe, telur, ikan, daging, dan sebagainya. Kemudian ditambah buah-buahan. Karena itu akan lebih sehat buat pola makan kita. Lalu siapa lagi yang risiko diabetes lebih tinggi? Orang yang kelebihan berat badan. Saudara, kalau kita mau mengukur berat badan ideal, yang paling gampang tinggi dikurangi 110. Itu paling gampang ya. Misalnya tingginya 160, kurangi 110, berat kita kurang lebih 50 kilo. Lalu naik 10% atau turun 10% masih batas wajar dari 50 itu. 55 atau 45 masih wajar. Tetapi kalau kita lebih 20% dan seterusnya, itu sudah dikatakan kelebihan berat badan. Kalau kita mau lebih akurat, tinggi dikurangi 100, lalu dikurangi 10%-nya. Artinya kalau tingginya 160, dikurangi 100, maka 60 kilo. 60 kilo dikurangi 10%-nya, berat badan ideal kita sekitar 54 kilogram. Nah, kita kelebihan 10%-nya antara 60 kilo atau turun 10% itu masih termasuk normal atau ideal. Tetapi kalau sampai kelebihannya 20%, itu harus hati-hati karena kelebihan berat badan itu meningkatkan risiko diabetes. Ingat ini, saudara. Lalu berikutnya orang yang kurang aktif. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan dan membantu membakar glukose sebagai energi dan membuat sel tubuh lebih sensitif terhadap insulin. Karena itu usahakan jangan malas bergerak. Kita harus melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, melakukan apa yang bisa kita lakukan, ya jangan duduk, tiduran terus, saudara. Lakukan aktivitas. Lalu kita usahakan jalan kaki keliling rumah kita, keliling perumahan gitu ya. Saya setiap pagi, saudara, mengajak anjing saya untuk jalan sekitar 2-3 kilo keliling perumahan sekitar. Jadi sekitar 30 menit sampai 40 menit setiap hari. Nah, itulah yang dianjurkan WHO, saudara. Setiap hari kita harus berolahraga sekitar 30 menit, 5 hari dalam seminggu. Nah, saya tiap hari olahraga sekitar 30 menit sampai 40 menit. Lalu kemudian seminggu 2 kali saya olahraga jalan kaki yang dinamakan HES. Saya ikut klub HES dan jalan kaki entah di bukit, di gunung, di desa, atau di embung, atau di laut, kita kumpul di sana dan keliling sekitar 6 kilo sampai 8 kilo, saudara. Jadi sekitar 1,5 jam berjalan. Nah, aktivitas fisik seperti ini sangat penting
Karena itu membantu mengontrol berat badan kita. Saya punya timbangan khusus, tadi Pak Heru punya timbangan kan, saya juga beli timbangan khusus yang bisa mengukur massa tubuh, bisa mengukur lemak visceral, bisa mengukur kadar air, bisa mengukur umur sel kita. Nah, itu dihubungkan dengan HP, kemudian kita bisa melihat apakah berat badan kita cukup ideal dan apa kandungan yang ada di situ. Nah, setelah saya minum air cukup banyak, sekarang dikatakan kadar air saya mulai normal. Sebelumnya, saya dikatakan kurang cairan, karena paling minum 1 liter lebih sedikit, saudara. Sekarang dibiasakan minum 1,5–2 liter sehari, dan dikatakan kandungan air saya mendekati normal. Dan yang lebih bagus, saudara, saya timbang 3 kali, dan berat badan saya sekarang sudah turun 3 kilo lagi, karena aktivitas fisik dan menjaga karbohidrat saya kurangi. Saya makan cuma 2 sendok makan, saudara, atau 3 sendok aja. Jadi yang dibanyain lauknya, tapi makannya cukup sedikit. Awalnya kadang masih lapar, tapi kalau dibiasakan, maka tubuh kita menyesuaikan, saudara. Dan itu membuat kita jadi lebih sehat, jauh lebih sehat. Nah, yang menarik, saudara, setelah berat badan saya turun 3 kilo, sekarang tinggi saya 167, beratnya 62,5, saudara. Masih kurang sedikit sih, idealnya di timbangan itu 61,5. Saya 62,5. Tapi yang menarik, orang yang seusia saya, 59 tahun, itu dikatakan dengan teman sebaya saya lebih sehat dari 70% sampai 75% orang yang seusia saya, saudara. Itu faktor pola makan, faktor olahraga, dan saya rutin minum produk New Image selama 28 tahun. Jadi, saya makan secara rutin, sehingga itu membantu menyehatkan, dan yang luar biasa, saudara, saya nimbang 3 kali dalam kurun waktu yang cukup panjang rentang menimbangnya. Kemarin terakhir dikatakan usia sel saya itu 34 tahun, saudara. Padahal usia KTP 59 tahun. Jadi usia sel saya ini 25 tahun lebih muda daripada usia KTP saya. Nah, lumayan kan, saudara, dengan minum produk rutin, ternyata bisa menunda proses penuaan. Nah, kalau saudara mau secara disiplin minum produk ini, nanti saudara kalau punya timbangan seperti yang saya miliki, saudara bisa melihat keseluruhan analisa tubuh dan ada usia sel. Ini menarik sekali, saudara. Nah, yang berikutnya, apa faktor yang mempengaruhi diabetes lagi? Dikatakan usia. Makin lanjut usia kita, risiko terkena diabetes makin meningkat karena pola makan kita. Makin bertambah umur, pola makan makin ngawur, saudara. Sehingga bisa menyebabkan risiko lebih tinggi. Lalu orang yang menderita tekanan darah tinggi, risikonya juga lebih tinggi terkena diabetes. Kemudian orang yang kadar kolesterol dan triglycerid abnormal, itu juga akan meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Jadi penyebab diabetes tipe 2 ini pola makan, gaya hidup yang tidak sehat, tadi pola makannya banyak mengandung karbo, gaya hidup santai di depan TV, mainan HP, jarang bergerak, saudara. Lalu kemudian kegemukan. Nah, kelebihan lemak, kelebihan gula, ini semua akan diubah jadi lemak dalam tubuh, dan itu akan meningkatkan risiko diabetes.
Apa komplikasinya kalau seseorang terkena diabetes, saudara? Secara umum ada 4 macam, itu bisa nyerang saraf mata sampai menyebabkan kebutaan, saudara. Jadi, kalau gula tinggi, aliran darah itu terganggu karena gulanya jadi lebih kental, dan kemudian bisa menyerang saraf-saraf mata, jadi pandangannya, penglihatannya berkurang, sampai bisa menyebabkan buta. Yang kedua bisa menyebabkan gagal ginjal, saudara. Karena aliran darah itu lebih kental, kemudian ginjalnya itu tidak bisa mengolah racun-racun dengan baik. Karena ginjal itu membutuhkan banyak air, dan kalau darah itu kental, itu mengganggu kerja ginjal. Lalu berikutnya bisa menyebabkan serangan jantung, saudara. Jadi, jantung itu adalah pusat untuk mengolah darah kita dan membersihkan racun-racun dari darah, toksin-toksin, dan kemudian dialirkan ke darah ke seluruh tubuh lagi dalam kondisi yang sudah bersih dan membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Tetapi kalau gulanya tinggi, maka darah itu lebih kental dan itu akan menyebabkan gangguan pada jantung. Jadi pertama mata, kedua ginjal, ketiga jantung. Berikutnya saudara, kaki jadi tidak sensitif. Menginjak paku, menginjak kerikil tajam, menginjak benda-benda tajam tidak terasa. Sehingga bisa menyebabkan luka dan masih tidak terasa saudara. Lalu kemudian lukanya membusuk, dan kalau sudah membusuk, kemudian harus diamputasi. Nah, ini saudara, selain itu bisa menyebabkan katarak, depresi, demensia, mudah lupa saudara, gangguan pendengaran. Jadi kalau kita ngomong nggak keras, nanti penderita diabetes nggak dengar. Tapi kalau terlalu keras dianggap bentak-bentak saudara. Jadi repot juga kan? Pelan nggak dengar, ngomong keras dianggap bentak-bentak, nanti tersinggung. Lalu kalau menyebabkan luka dan infeksi, itu sulit sembuh. Dan berikutnya sering gatal-gatal karena infeksi bakteri dan jamur. Jadi saudara, ternyata itu bisa berakibat fatal bagi banyak organ-organ tubuh kita, terutama saraf mata, ginjal, jantung, dan kaki kita. Jadi hati-hati, kita harus menjaga jangan terlalu banyak makan karbo dan minum yang manis-manis, saudara. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Pasien diabetes pertama harus mengatur pola makan, saudara. Jadi dia harus mengurangi karbohidrat, mengurangi lemak, mengurangi garam, dan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein, dan biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Yang kedua, seperti saya katakan tadi, berolahraga secara rutin, setidaknya 10-30 menit tiap hari, untuk membantu mengubah gula menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Lalu pada diabetes tipe 1 dan beberapa tipe 2, pasien butuh terapi insulin, saudara. Jadi pasien itu boleh disuntik perawat atau dokter untuk membantu menormalkan kadar gula. Insulin yang diproduksi, pankreasnya tidak bisa bekerja normal, jadi harus dibantu insulin dari luar, disuntik. Nanti kalau sudah biasa nyuntik sendiri, saudara. Ini diperlukan karena pankreasnya sudah tidak bekerja dengan maksimal. Nah, kalau pada diabetes tipe 2, dokter akan memberikan obat-obatan, salah satunya metformin. Obat yang berfungsi menurunkan produksi gula dari hati. Nah, daripada kita minum obat, sehari-hari lebih bagus kita makan makanan yang sehat supaya kita tidak
makan obat-obatan sebagai makanan sehari-hari kita. Saudara pilih mana, makanan jadi obat atau obat jadi makanan? Kalau mau sehat, jadikan makanan kita makanan sehat untuk menjadi obat buat kita. Nah, produk New Image yang bisa membantu menormalkan kadar gula. Pertama, tentu saja kita punya produk istimewa namanya kolostrum. Entah yang bentuk susu, bentuk kapsul, bentuk tablet isap, manfaatnya sama, saudara. Itu membantu menormalkan kadar gula. Kenapa? Karena mengandung growth factor atau faktor pertumbuhan yang mirip insulin atau insulin-like growth factor, IGF. Insulin like growth factor. Baik IGF-1 untuk penderita diabetes tipe 1 maupun IGF-2 untuk diabetes tipe 2. Nah, kolostrum ini sangat bagus untuk penderita diabetes karena bisa membantu menormalkan insulin karena mengandung IGF-1 dan IGF-2. Dan selain itu masih banyak lagi kandungan yang istimewa, saudara. Ada faktor imun kekebalannya, sehingga meningkatkan imun, membentengi kita terhadap virus dan bakteri yang saat ini menjadi pandemi seluruh dunia. Kita dikasih benteng perlindungan supaya aman. Setiap hari kita minum 2 pagi, 2 sore, tablet 2 atau kapsul 2, minum pagi 1 dan sore 1 itu lebih aman. Tapi kalau saudara tidak mau 2 kali, ya pagi hari minimal. Itu akan membentengi terhadap bakteri dan virus, menjaga saudara tetap sehat, pencernaannya sehat. Lalu ini juga kualitasnya yang terbaik, saudara. Dari New Zealand yang terkenal, negara penghasil dairy product atau produk susu yang terbaik sedunia. Kenapa? Itu membantu untuk penyembuhan lebih cepat, meningkatkan pembakaran lemak, lalu kemudian ada growth factor, regenerasi sel. Kalau ada organ-organ yang mengalami gangguan, dengan minum kolostrum rutin itu akan memperbaiki sel-selnya, sehingga kondisinya menjadi lebih baik. Lalu kemudian alfa lipid supaya penyerapannya lebih baik, dan di dalamnya ada kalsium supaya tulang, sendi, gigi kita jadi lebih sehat. Kalau orang Indonesia usia 40 tahun ke atas, sering sendi-sendinya bermasalah, tulang-tulang bermasalah, giginya juga sering keropos dan sebagainya. Kenapa? Konsumsi susu waktu muda kurang, saudara. Sehingga kebutuhan kalsium tidak tercukupi. Bahkan ada teman-teman yang kalau menggerakkan tangan atau kakinya bunyi kelutuk-kelutuk, saudara, karena tulangnya itu dengan sendi-sendi kurang kalsium. Nah, dengan minum kolostrum ini akan menyehatkan tulang, sendi, dan giginya. Ada teman saya itu seorang ibu-ibu 73 tahun, dia giginya sudah tanggal 2, saudara. Dan gigi yang satu sudah goyang. Dia pergi ke dokter gigi, minta dicabut giginya, tapi ketika diperiksa kadar gulanya tinggi, dokter nggak berani nyabut. Jadi repot, saudara. Mau dicabut takut pendarahan. Kalau nggak dicabut, itu sudah goyang, sudah mengganggu sekali. Untuk makan juga nggak nyaman lagi, saudara. Lalu sama adiknya, Bu Deborah tadi diberi kolostrum yang itu yang bentuk bubuk susu, 1 sendok teh. Suruh masukkan ke mulutnya, lalu dikulum. Jangan dihabiskan, tapi tetap ditahan di mulutnya, saudara. Didekatkan pada giginya yang goyang itu. Ketika dia bangun pagi, saudara, giginya sudah tidak begitu goyang lagi.
Jadi dia minta 1 sendok lagi, saudara. Dan dia mulai minum rutin, giginya nggak jadi dicabut. Sampai sekarang, saudara, sudah lewat 1 tahun lebih. Dari pengalaman ibu, itu Bu Deborah semangat sekali. Dia share di grup WA, saudara, di mana-mana. Ternyata ibu-ibu seusia dia banyak yang mengalami problem serupa, saudara. Nah, kemudian mereka pesan-pesan semua kepada Bu Deborah ini. Mereka pengen giginya kuat juga. Lalu ini kolostrum kita satu-satunya kolostrum yang dipadu dengan bakteri baik atau Acidophilus. Nah, ini penting, saudara, karena kesehatan kita itu ditentukan oleh pencernaan kita. Kalau pencernaan kita bermasalah atau makanan yang dikonsumsi kurang baik, maka itu akan mengganggu sistem kekebalan kita secara keseluruhan. Ingat, saudara, 60% sistem kekebalan kita ada di perut kita, di usus kita. Jadi, kalau kita minum kolostrum, itu kita membentengi tubuh kita, usus kita jadi sehat, 60% sistem kekebalan kita jadi sehat. Ini satu-satunya kolostrum yang dipadu dengan bakteri baik, Acidophilus atau probiotik. Nah, ini satu artikel yang terkenal, saudara, majalah medis namanya PubMed. Itu satu kali memuat artikel, yaitu kolostrum sapi mempunyai efek mempromosikan atau meningkatkan kesehatan dalam pasien diabetes tipe 2 dan dapat membantu menurunkan glukose dalam darah, kolesterol, trigliserid, dan membantu pembakaran lemak. Jadi kolostrum bisa membantu penderita diabetes, kolesterol, trigliserid, dan orang yang kelebihan berat badan, saudara. Ini riset yang dilakukan dan dimuat di majalah medis, saudara, namanya PubMed. Ini majalah yang bergengsi, saudara, majalah medis yang bergengsi. 16 pasien diabetes diberi minum kolostrum 5 gram 2 kali sehari selama 4 minggu dan menunjukkan perbaikan. Jadi, saudara, kalau ketemu pasien diabetes, coba sarankan minum kolostrum 2 pagi, 2 sore sebelum makan. Nanti kita lihat setelah 4 minggu, bagaimana kadar gulanya, bagaimana kadar kolesterolnya, bagaimana kadar trigliserid. Nanti saudara akan takjub melihat perkembangannya, saudara. Nah, Dr. Donald Lane ini mengatakan kolostrum itu adalah super healer. Tadi Pak Heru mengatakan kolostrum itu superfood. Nah, Dr. Donald Trump pakai istilah lain, Donald Lane, bukan Donald Trump, saudara. Donald Lane mengatakan kolostrum itu super healer atau penyembuh super, saudara, alami yang paling ampuh, istilahnya nature's most potent super healer. Jadi dia katakan kolostrum itu adalah produk penyembuh yang super, yang sangat potensial, paling ampuh. Dan dia melakukan riset dengan kolostrum, dengan diabetes. Menurut Dr. Donald Lane, ketika kita bertambah tua, kekebalan tubuh kita menurun. Kelenjar timus, tempat menyimpan kekebalan tubuh itu mengecil saat pubertas. Ini kelenjar timus, saudara, yang menjadi sistem kekebalan tubuh kita waktu masih kecil. Tetapi ketika sudah belasan tahun, kelenjar timus itu mengecil dan hampir hilang ketika usia 50 tahun. Jadi fungsi kekebalan dalam kelenjar timus itu menurun. Tapi kata Donald Lane,
timus bisa dipulihkan melalui faktor pertumbuhan atau growth factor yang ada dalam kolostrum. Kalau kita minum kolostrum rutin, kita memasukkan faktor pertumbuhan dan itu akan meningkatkan kekebalan kita pada kelenjar timus kita ini. Ini akan membantu meningkatkan sistem kekebalan kita. Nah, dalam kolostrum itu terkandung insulin-like growth factor 1 dan 2, IGF-1, IGF-2. Nah, untuk IGF-1 itu penderita diabetes tipe 1, IGF-2 penderita diabetes tipe 2. IGF-1 itu sangat penting untuk pertumbuhan sel dan metabolisme yang normal. Lalu ada 6 protein berbeda dalam sel dan itu bereaksi dengan pelekatan IGF-1 pada reseptornya. Jadi IGF-1, IGF-2 ini sangat bagus untuk penderita diabetes. Lalu selain itu, kata Donald Lane, itu dalam kolostrum terdapat leptin. Nah, leptin itu adalah protein yang bisa menekan nafsu makan dan mengatur metabolisme lemak. Makanya dengan minum kolostrum rutin, orang yang kegemukan bisa terbantu menurunkan berat badannya. Kenapa? Ada leptin atau protein yang membantu menekan nafsu makan. Saudara coba minum kolostrum pagi hari, saudara sampai jam 10 masih terasa kenyang, saudara. Jadi itu membantu kita mengurangi karbo yang masuk dalam tubuh. Insulin yang ada dalam kolostrum dan leptin itu bekerja sama. Ketika ada insulin, sel lemak dewasa dalam tubuh melepaskan leptin. Nah, inilah yang membantu supaya kadar gula kita bisa turun. Lalu disimpulkan oleh Dr. Lane, jadi kita harus memastikan IGF-1 dan leptin harus ada dalam aliran darah untuk mengatur metabolisme protein, karbo, dan lemak. Jadi membakar karbo, lemak lebih baik sehingga kita lebih sehat. Jika hal itu diimbangi dengan diet seimbang, pola makan yang benar, banyak makan sayur, banyak makan serat, kurangi karbo, lalu diimbangi olahraga, tubuh akan lebih berotot dan tidak berlemak. Ketika memilih kolostrum, pastikan mendapat kolostrum sapi yang dimerah 6-8 jam pertama, saudara, atau yang grade 10. Grade 10 seperti dipakai New Image, itu yang dikumpulkan 6-8 jam pertama, saudara. Itu adalah kolostrum yang terbaik, yang lengkap, tidak ada unsur yang dihilangkan, termasuk alfa lipid atau lemaknya. Jadi ini kolostrum yang terbaik atau grade 10. Nah, bagaimana kolostrum mempengaruhi kadar gula? Menurut majalah medis yang terkenal lagi, Sovereign Health Initiative, itu dikatakan IGF-1 yang ada dalam kolostrum merangsang transportasi gula untuk pemanfaatan glukose. Jadi kolostrum bisa membantu mengelola diabetes dan mengurangi kebutuhan insulin. Riset tahun 2008 pada diabetes tipe 2, kolostrum sapi bisa mengurangi kadar gula dan keton. Tadi seperti tadi yang untuk orang yang kelebihan berat atau yang diabetes, minum kolostrum bisa menormalkan kadar gula. Kolostrum sapi juga bisa memperbaiki sel dan jaringan yang telah rusak karena radang bertahun-tahun. Saudara, saya punya teman di Sumatera yang temannya itu kakinya mau diamputasi karena sudah membusuk. Dia belum rela dan dia nelpon Pak Midwan, teman saya.
Dan dia menangis, mengatakan, Pak, saya kakinya mau diamputasi. Lalu Pak Midwan katakan, tunggu sebentar Pak, jangan cepat-cepat diamputasi. Coba minum kolostrum. Lalu pada luka itu taburin kolostrumnya. Jadi saudara, setelah luka itu dibersihkan, ada cairan pembersih supaya tidak kena infeksi atau bakteri. Setelah itu ditaburin kolostrum pada lukanya. Dan dia minum kolostrum itu rutin, minimal 2 kali sampai 3 kali sehari. Nah, setelah 1 bulan, ternyata lukanya itu mulai menjadi memerah lagi, lalu muncul dagingnya, saudara, lalu kulitnya nutup lagi, dan dokter memeriksa dan mengatakan lukanya sudah sembuh dan tidak perlu diamputasi. Jadi orang itu senangnya bukan main, dan dia menelpon Pak Midwan teman saya dan mengucapkan terima kasih. Saudara, ini karbal itu dan kolostrum itu bisa membantu untuk menyelamatkan orang-orang dari amputasi. Saudara bisa memberitahu teman-teman. Nah, yang pertama tadi adalah kolostrum karena mengandung IGF-1, IGF-2 yang bagus untuk penderita diabetes. Yang kedua karbal, saudara. Karbal itu namanya carbohydrate balance atau produk yang namanya sugar killer atau penetralisir gula. Ini sangat bagus karena membantu mengendalikan kecanduan gula dan membantu penurunan berat badan. Nah, di dalamnya ada banyak herbal, terutama yang paling utama itu gymnema, saudara. Gymnema itu daun-daunan dari India yang sudah ratusan tahun terkenal untuk menghilangkan kadar gula. Saya ingat ketika pertama gabung dulu, saudara, bentuknya masih tablet, masih ekstrak daun-daunan tuh, saudara. Lalu sebelum kita presentasi, kita dibagi satu-satu tablet karbal ini, saudara. Dan disuruh kita mengunyah itu dan diratakan di mulut kita supaya semuanya rata. Setelah 15 menit, pembicara itu kemudian menyodorkan gula dengan satu sendok gitu ya. Dan semua peserta disuruh nyicipi gulanya, saudara. Nah, waktu saya pertama mengikuti itu, saya mengunyah karbal itu di mulut saya, lalu kemudian saya mengambil gula, saya masukkan mulut, langsung saya lepeh, saudara, saya tumpahkan lagi. Karena gulanya tidak ada manisnya sama sekali, seperti makan pasir, saudara. Rasa yang lain masih ada, cuma rasa manis hilang. Nah, ini manfaat gymnema itu, saudara, dan waktu itu memberikan sensasi yang luar biasa sehingga banyak orang langsung mau konsumsi atau jadi member gara-gara demo gymnema ini. Nah, sekarang lebih disempurnakan ditambah white kidney bean, kemudian biji kering fenugreek, chromium, dan beberapa herbal lain, saudara. Nah, bentuknya gymnema itu seperti ini, saudara, daun dengan bunga kuning seperti ini. Ini sudah dipakai sebagai pengobatan kuno di India selama 2000 tahun. Kalau dikunyah seperti pengalaman saya dulu, menghilangkan rasa manis dari gula atau makanan yang kita makan. Nah, manfaatnya, saudara, menurunkan kadar gula, menurunkan kolesterol, merangsang pelepasan insulin di pankreas. Kadang-kadang digunakan untuk mengobati problem pencernaan, sembelit, dan penyakit liver. Yang kedua, kacang-kacangan, saudara. Ini seperti bentuknya seperti ginjal, saudara. Makanya kidney, white kidney, kacang yang mirip ginjal bentuknya. Ini merupakan karbohidrat blocker
atau menghalangi penyerapan karbo dan gula. Jadi white kidney bean ini membantu menurunkan kadar gula. Karbohidrat yang dimakan tidak dicerna atau jumlahnya diminimalisir. Lalu dibuang keluar supaya tidak diserap dalam usus. Nah, manfaatnya bisa membantu menurunkan berat badan, bisa menghindarkan kita dari trigliserid dan kadar gula, dan bisa mencegah kanker usus besar. Fungsinya mirip dengan serat atau katul, saudara. Atau dedak. Ini serat ini bagus karena menurunkan kolesterol dan mencegah kanker usus. Ini ada dalam karbal, saudara, white kidney bean. Bisa mencegah kanker usus. Nah, ini fenugreek, saudara, sering dipakai sebagai bumbu kari. Terutama masakan-masakan India, ini banyak memakai fenugreek ini. Kari. Rempah-rempah, saudara. Ini merupakan sumber yang kaya dengan polisakarida dan galaktomanan. Ini menghangatkan dan menguatkan ginjal, saudara. Kalau kita demam, kita pergi ke resto India atau ke resto yang menjual kari-kari, saudara, itu bisa menghangatkan badan dan menghilangkan demam. Nah, itu ada di karbal ini, saudara. Juga ibu-ibu yang melahirkan dan susunya nggak lancar, itu bisa makan fenugreek atau daun kari ini, saudara. Ini bisa memperlancar keluarnya ASI. Lalu untuk penderita hernia, sakit tenggorokan, mengurangi nafsu makan, meredakan sakit perut, dan terutama mengatasi diabetes. Lalu kita punya chromium yeast dalam karbal ini trace mineral penting untuk meningkatkan fungsi insulin. Nah, kalau kurang chromium, orang akan kecanduan gula, lalu insulin tidak sensitif, lalu kemudian kadar gula tinggi dan tidak tolerans. Biasanya kita dapat kromium dari kerang, hati, kacang-kacangan, kismis, lada hitam, dan ragi. Yang menarik, saudara, University of Maryland itu meriset 90% orang Amerika kekurangan kromium. Kalau orang Amerika saja 90% kekurangan, apalagi orang Indonesia. Kita perlu menambahkan kromium lewat suplemen, saudara. Nah, ini ada dalam karbal itu. Usia 30 tahun ke atas, kita juga perlu menambahkan karbal dalam menu kita. Terutama untuk penderita diabetes. Nah, sampai di sini saja, saudara. Saya kembalikan kepada Pak Heru. Ada dua produk yang sangat bagus yang membantu kita mengendalikan kadar gula. Yang pertama, kolostrum karena mengandung IGF-1, IGF-2. Sehingga membantu mengontrol kadar gula kita dan memperbaiki insulin kita. Yang kedua, itu karbal, itu juga merupakan sugar killer atau penetralisir gula. Diminum setengah jam sebelum makan. Jadi sebelum makan, setengah jam sebelumnya minum 1 kapsul, saudara, karbal. Dia akan turun melapisi usus halus kita. Sehingga makanan yang kita makan itu tidak akan diserap darah. Dan membuat kita kadar gulanya turun. Nah, untuk beli produk ini, Pak Antonio bisa menghubungi Bu Linda atau Bu Tuti dari NAT, atau bisa menghubungi sponsor yang mengundang ke acara ini. Ya, langsung ke admin ini aja bisa. Ya, ke admin acara ini bisa, atau tinggalkan nomor nanti di kontak ulang. Ya, silakan kita buka ruang tanya jawab. Silakan siapa yang mau bertanya.
Saya Pak Ya, Gideon. silakan Pak Gideon. Ya, mami saya itu nyambungnya sakit. Sudah minum 4 macam obat itu, kolostrum, karbal, terus kiten, terus alupera. Gimana Pak? Udah minum ini kok lambungnya sakit. Normal juga. Sebelum minum lambungnya sakit enggak, Pak? Ya, pernah sakit ya. Pernah sakit, Pak. Jadi jangan disimpulkan ini yang menyebabkan lambungnya sakit. Rata-rata orang Indonesia itu usia 30 tahun ke atas itu mengalami masalah dengan lambung. Entah itu GERD atau asam lambung. Karena pola makan kita yang kurang benar dan hobi kuliner, Pak. Jadi sebelum minum ini sudah ada masalah pada lambungnya. Nah, ketika minum produk ini memang kadang-kadang masih bisa kumat, tapi kalau ditelateni lama-lama entah itu GERD, entah itu asam lambung, nanti bisa menjadi sembuh, Pak. Contohnya saya sendiri, saya penderita sakit MAH berat. Waktu pertama kali gabung dulu, setiap kali sikat gigi, pagi-pagi saya muntah cairan kuning, Pak. Dan itu asam sekali. Dan waktu itu setiap kali saya makan rujak, setiap kali makan cabai, itu perut saya melilit, sakitnya bukan main. Tapi saya nggak tahu bahwa itu sakit MAH. Saya cuma waktu itu merasa kesakitan kalau makan cabai atau yang kecut-kecut. Sampai saya ketemu produk New Image, dan saya mulai konsumsi aloe vera dan produk-produk lain. Ternyata dengan minum produk itu, sakit MAH saya makin berkurang. Sekarang sudah 28 tahun, saya tidak pernah keluar cairan kuning lagi, Pak. Dan saya nggak pernah, maksudnya mengalami melilit-lilit seperti dulu. Saya makan cabai, makan kecut-kecut, rujak, nggak apa-apa. Jadi lambung saya seakan-akan normal lagi. Dengan minum produk itu, aloe vera dan kolostrum, Pak. Itu akan memperbaiki. Nah, tentu saja nggak langsung minum itu langsung sembuh. Membutuhkan waktu untuk meregenerasi sel, memperbaiki sel perut kita, dan pencernaan kita, itu sekitar 1-3 bulan, Pak. Nanti baru kita mengalami perbaikan yang lebih sempurna. Seperti yang saya alami sudah 28 tahun, Pak. Iya. Jelas. Iya. Iya. Oke. Yang kedua, Pak. Yang kedua. Silakan, Pak. Saya ini minum 3 macam obat, yaitu kiten, terus kolostrum, terus aloe vera. Akan darah tinggi baru 1 bulan. Tapi gula darah saya ini kok 96. Udah makannya saya banyak, Pak. Terus pernah 73. Gimana, Pak? Lalu yang dirasakan apa, Pak Gideon? Dengan kadar gulanya tuh rendah. Turun. Biar rendah. Enggak. Kadang-kadang cepat lapar, meskipun cepat lapar, makan saya banyak. Efek sampingan lainnya apa, Pak? Maksudnya yang negatif dari turunnya kadar gula. Enggak ada. Nah, kalau nggak ada, nggak apa-apa, Pak. Karena tadi kita mendengarkan dari Dr. Donald Lane bahwa produk ini itu membantu mengurangi kadar gula, Pak. Yang kolostrum tadi. Jadi, Pak Gideon rutin minum kolostrum tadi.
maka Ya. kadar gulanya turun. Kalau nggak ada efek negatif, nggak apa-apa, Pak. Lalu aloe vera itu juga membantu menormalkan fungsi-fungsi tubuh, membantu membuang toksin atau racun-racun di pencernaan kita, di saluran pernafasan kita, kemudian di saluran kencing kita, keluar tubuh kita. Sehingga metabolisme menjadi lebih bagus. Nanti tensinya bisa lebih normal, kencing lebih lancar, BAB lebih lancar, Pak. Sehingga metabolismenya lebih sempurna. Nah, Q10 itu membantu meningkatkan energi. Jadi Pak Gideon nanti tidak gampang Masih capek. ada lagi buat Halo? Tidak gampang capek, tidak gampang lemes gitu, Pak. Energinya akan luar biasa sekali dengan minum 3 macam itu. Nah, kalau kadar gulanya turun meskipun makan banyak, asal tidak berdampak negatif, nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau itu ada yang negatif, coba sesekali Pak Gideon cek ke dokter, kenapa kok kadar gulanya rendah gitu loh. Mungkin ada sesuatu ya Pak, pada kesemutan. Organ tubuh yang bermasalah. Iya, kesemutan tangannya. Oh, kesemutan ya. Tangan tapi. Iya. Bangun tidur saja. Sebelum minum ini kesemutan enggak, Pak? Kesemutan. Nah, berarti bukan karena produk ini. Nah, bukan, kesemutan itu terutama karena peredaran darah kurang lancar, Pak. Sehingga oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan tidak sampai ke ujung-ujung sel, tangan, ujung kaki, dan telinga. Nah, dengan minum ini rutin, nanti peredaran darah Pak Gideon akan lebih lancar. Omega Q10 tadi, Pak. Iya. Jadi, coba teruskan dulu. Nanti Pak Gideon lihat setelah 3 bulan, bagaimana perkembangannya atau perbedaannya dari sebelum makan. Nanti Pak Gideon akan melihat banyak sekali perubahan positif Pak Gideon seperti yang saya alami. Iya, iya. Ya, terima kasih. Selama tidak ada efek negatif dengan penurunan kadar gula, tidak apa-apa. Tapi kalau ada efek negatif, coba ke dokter Pak, penyakit dalam, untuk periksa apa yang salah dengan pankreas atau organ tubuh yang lain kok gulanya turun-turun gitu ya. Tapi selama tidak ada efek negatif, nggak apa-apa, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Ada yang lain bertanya lagi? Pak Joni. Iya. Mau tanya, saya kalau minum aloe vera itu mahnya kambuh, Pak Joni. Jadi kembung ya. Setiap kali minum, Bu? Iya, minumnya tuh sebelum makan atau sesudah, Pak? Kalau Bu Seven selama ini? Sebelum. Sesudah atau sebelum? Sebelum. Coba dibalik sekarang, Bu. Sesudah makan. Iya, jadi kita masing-masing punya metabolisme yang berbeda-beda ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas, misalnya minum sebelum makan enggak pas, dibalik Bu. Jadi makan dulu, baru minum aloe vera. Tadi barusan ada seorang member datang, dia cerita ada konsumennya sudah ditawari 1,5 tahun lalu. Tapi waktu itu belum tertarik. Nah, baru-baru ini konsumen itu mengalami masalah dengan lambungnya, Bu. Jadi dia mengalami sakit mah berat dan nggak bisa makan. Setiap makan muntah. Setiap makan muntah dan merasa mual terus. Dan karena nggak bisa makan, berat badannya turun drastis sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu udah berobat ke berbagai macam dokter, dikasih obat macam-macam, nggak sembuh-sembuh. Dia ingat 1,5 tahun lagi member kita pernah menawarin namanya Mulia.
Lalu Mulia tadi ditanya, masih jual susu itu atau enggak gitu ya, susu Lifeline gitu ya. Oh masih. Kalau yang satunya itu aloe vera masih enggak? Masih. Tolong antar itu satu. Diantar langsung diminum, baru minum 1 kali Bu Caiven. Dia mualnya langsung hilang. Jadi dia merasa senang sekali baru pertama gitu ya, setelah berbulan-bulan berobat ke dokter, enggak ada perkembangan, obat macam-macam diminum, enggak ada perkembangan. Ini minum aloe vera kok langsung mualnya berkurang gitu loh. Dia senang sekali. Dia tanya, kalau minum lebih dari 1 kali boleh enggak? Oh boleh Bu, mau berapa kali pun boleh gitu ya. Cuma kan kalau sering banget boros gitu loh. Dia katakan nggak apa-apa, yang penting saya sehat. Jadi dia mulai minum banyak dan ditawari kolostrum juga supaya memulihkan badannya yang sudah dikurus kering itu. Nah, dengan minum 2 macam, orang konsumen itu melaporkan, kok saya bisa tidur pules gitu, dan sekarang bisa makan mie 1 piring habis katanya. Jadi dia senang sekali karena aloe vera itu bisa membantu mengatasi mual dan sakit emahnya. Jadi Bu Caiven kalau merasa kembung, coba dibalik, makan dulu baru minum aloe vera. Nanti lihat manfaatnya. Saya sudah 28 tahun ya Bu, sakit mah minum itu sembuh. Sekarang nggak tiap hari minum, tapi setiap punya masalah, misalnya radang tenggorokan gitu ya, mau pilek, mau batuk gitu ya, atau perut saya sedikit mulas karena salah makan, atau mungkin perutnya kembung ya, saya minumin sesekali gitu ya, dan itu luar biasa Bu. Demikian juga kemarin radang paru-paru, saya di ronsen kelihatan ada radangnya. Lalu sama dokter dikasih obat, tapi saya minumi kolostrum dan aloe vera rutin Bu. Cuma 3 hari saya ke rumah sakit lagi, di ronsen lagi, dokternya sampai kaget Bu. Paru-parunya bersih, cuma 3 hari tok. Minum kolostrum biasanya normalnya 2. Saya minum 8 sampai 10 tablet Bu. Jadi saya lipatkan dosisnya, aloe vera setiap minum saya kasih. Setiap minum kasih 1 tutup. Cuma 3 hari paru-parunya bersih. Jadi bagus banget. Jadi para penderita COVID atau radang paru-paru atau flek-flek paru-paru, bronkitis, silahkan minum kolostrum, ditingkatkan dosisnya, bisa sampai 8 sampai 10 tablet. Lalu aloe vera sebanyak mungkin, itu cepat sekali sembuhnya. Sampai dokternya terheran-heran, perawatnya terheran-heran ya. Dan itu ada semua di riwayat di komputer rumah sakit itu. Pak Heru, Pak Joni, minum aloe vera tuh sehari berapa kali, pagi dan sore ya? Tergantung kebutuhan Bu. Kalau kita tidak ada keluhan apa-apa, cukup sekali aja. Habis makan ya Bu Caiven minum sekali. Saya Cukup. Saya minum ya. Sudah 3 hari ini, aduh, ini perutnya kembung, jadi saya tuh susah tidur. Dibalik Bu, dibalik itu mungkin Bu Caiven punya masalah asam lambung. Iya, memang ada asam lambung. Jadi kalau bisa rutin minum kolostrumnya. Pagi kolostrum. Iya, 3 kali sehari Bu. 3 kali. Iya. Sebelum makan ya Pak? Sebelum makan, setiap kali sebelum makan minum kolostrum dulu. 2 biji yang isep-isep. Iya, 2 biji, 3 kali ya. Itu nanti mempercepat, menormalkan asam lambung. Iya. Lalu aloe veranya jangan sebelum, tapi sesudah makan Bu. Sehari 1 kali dulu ya? Ya. Saya kan Tapi dikasih yang dokter penting kolostrumnya ya Bu Caiven. Iya, Pak, saya dikasih dokter.
makan obat ma. Obat ma itu sebelum makan, jadi bedain setengah jam ya. Enggak apa-apa. Oh. Diselisih 5 menit, Bapak enggak apa-apa. Karena ini bukan obat, enggak akan terjadi komplikasi. Itu harus dicampur air atau langsung minum, Pak? Yang apa, Bu? Aloe vera. Aloe vera sebaiknya campur air, Bu, dikit. Iya, saya tuh langsung minum, jadi aduh. Campur air dikit, jadi seperti saya kemarin setiap kali minum, saya campur air minum saya. Jadi saya minum air yang ada aloe veranya. Karena kalau dicampur air, itu mengaktifkan hormon-hormon dalam aloe vera itu. Dan hormon itu manfaatnya banyak sekali, Bu, bagi tubuh kita, Bu. Makanya kan saya ada beli sama Pak Joni, saya nggak makan-makan, saya taruh di lemari es, saya lihat tinggal 1 bulan lagi expire. Iya, diminum aja, Bu Seven. Itu nggak bagus rusak ya, udah banget. lama di ini ya, di lemari es ya. Bagus banget. Nanti manfaatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, Bu. Banyak sekali manfaatnya. Itu kita minum 1 tutupnya itu ya, Pak ya? Iya, tapi jangan langsung diminum. Iya, Campur di dipindahin. air minum kita, Bu. Oh, 1 tutupnya itu ya? Iya, campur air 1/3 atau setengah gelas. Oh iya, sesudah makan. Tapi kalau udah malam nggak boleh itu Pak, manis. Nggak apa-apa. Saat 1 hari ini aja saya sudah minum 3 tutup mungkin. Oh, okay. Untuk membersihkan radang di leher saya, Bu. Pak, kalau kolostrum itu bagus yang tablet atau yang bubuk ya? Tergantung selera, Bu Seven. Kita suka yang bentuk apa. Jadi kita boleh milih yang bentuk apapun. Kapsul bagus, tablet bagus, yang susu bagus gitu ya. Oh, ada yang kapsul juga. Ada. Jadi Bu Seven tinggal pilih suka yang mana gitu ya. Terus kalau anak-anak umur berapa tahun Pak itu boleh minum? Semua kan bisa minum cucu saya umur 4 tahun boleh nggak? Boleh. Saya 1 kasih dia aja, 1 Bu. tablet. Iya, 1 aja. Resep kayak permen. Iya. Boleh ya? Boleh, 1 sampai 2 ya sehari. Oh iya, dia bangun tidur saya kasih 1 tablet. Iya. Nanti mau pesan lagi sama Pak Joni. Iya, Bu. Terus Pak Joni, kemarin kan saya sakit. Menurut dokter fungsi hati saya itu tinggi. SGOT, SGPT saya tinggi. Jadi dia kasih obat, vitamin hati, SGPT-nya sudah normal, tapi SGOT-nya masih tinggi, Pak. Minum kolostrumnya 3 kali, Bu. Oh, Lalu kalau bisa tambah omega Q10. Omega omega Q10 itu untuk fungsi hati bagus banget, Bu. 3 kali 1 kapsul, Bu. Setiap habis makan. Oh, sama dengan makan 1. Sama kayak aloe vera ya sesudah makan. Iya. Karena kata dokter saya ini fatty liver. Terus kemarin dicek gula saya agak tinggi. Karena kan abis Sinja banyak makan manis-manis itu. Nah itu Bu, tadi dari presentasi tadi kan seusia kita harus mulai kurangi gula ya. Kita jadi makan sekarang, boleh, tapi Pak Joni, sekarang dokter kasih saya obat diabetes. Gulanya berapa, Bu? Kemarin waktu saya masuk rumah sakit gulanya 168. Oh, makanya dikasih ya. Iya. Ya nggak apa-apa, diminum aja. Itu Nanti makanya sebelum makan, Pak. Kenapa? Pak Joni, obat diabetes itu sebelum makan, setengah jam sebelum makan dikasih. Jadi pagi-pagi saya mau makan kolostrum, mau makan obat diabetes, gimana ya cara makannya? Atau kolostrum dulu? Iya, kolostrum dulu karena dia melapisi dinding usus halus, baru minum obat itu 5 menit kemudian enggak apa-apa, Bu. Atau bareng pun enggak apa-apa. Oke. Ya, mungkin yang lain ada yang mau bertanya juga. Iya. Makasih ya Pak Joni. Iya, Bu Seven. Iya. Kalau nggak ada, kita bisa tutup meeting malam hari ini. Saya satu lagi Pak Gideon. Oh iya Pak Gideon. Sesak. Saya sering sesak. Sesak nafas? Iya. Dan sudah berapa lama Pak Gideon? Ya?
Sudah berapa lama mengalami sesak nafas? Sudah 1 tahun mungkin. Bagaimana paru-parunya, Pak? Paru-paru bagus sih, Pak. Enggak. Darah nyeri ya enggak. Itu ada Kadang dua yang menyebabkan sesak antara paru-paru dengan jantungnya, Pak. Ya. Coba Pak Gideon periksa jantungnya. Kalau ada masalah dengan jantung, itu akan menyebabkan gampang sesak nafas. Lebih bagus lebih awal kita temukan supaya kita cepat memberikan solusi, Pak Gideon. Dua Iya. itu ya, antara paru-paru dengan jantung. Nah, nanti kalau sudah ketemu, oh ini penyebabnya jantung karena paru-parunya bagus. Konsumsi omega Q10-nya ditingkatkan, Pak, 3x1. Iya. Iya, iya. Tapi lebih bagus Pak Gideon periksa supaya kalau ada sesuatu gangguan kita langsung tahu dari awal, Pak. Kalau sudah terlanjur terlambat nanti kita butuh kerja ekstra untuk perbaikannya. Kan sudah 1 tahun kan, coba periksa aja Pak. Kalau dugaan saya, kalau paru-paru Pak Gideon bagus, kemungkinan besar jantungnya Pak. Nanti bisa periksa EKG atau pemeriksaan apa yang disarankan dokter untuk mengecek itunya denyutnya jantung dan gangguan apa yang ada gitu ya. Iya. Kalau nanti ada masalah di jantung, tingkatkan omega Q10 tadi sama kolostrumnya, Pak. Rutinin aja dulu. Iya. Ya. Saya punya. Ya, terima kasih. Ya, saya tanya lagi. Ya, boleh, Pak. Ya, asma, obatnya apa? Obat untuk ini asmanya bisa, Pak? Kalau asma itu terutama aloe vera drink, Pak, itu untuk paru-paru bagus sekali. Minum minimal 3 kali 1 tutup. Campur air 1/3 atau setengah gelas. Ya. Lebih banyak, lebih bagus. Lalu yang kedua, minum kolostrum, Pak. Ya. Ya. Kombinasi 2 macam ini bagus. Ya. Kalau mau lebih bagus, tambah kolostem. Kolostem. Ya. Kolostem itu bahan utamanya kolostrum juga, tapi ada tambahan fukoidan itu untuk menyehatkan pencernaan dan banyak herbal lain yang fungsinya untuk membantu meningkatkan produksi stem cell, Pak. Di sumsum tulang belakang, stem cell ini mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Nah, dengan kita minum rutin, itu akan memperbaiki sel-sel dan organ tubuh yang rusak, Pak. Iya. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Apakah masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Boleh, Pak. Kalau mudah lelah sama sering kesemutan tangan itu gimana, Pak? Berat badannya kelebihan enggak, Bu Neneng? Iya sih, 60 lebih. Tingginya? Tingginya 155. Iya, jadi idealnya Bu Neneng itu sekitar 50 atau 45, Bu. Wah, gitu ya, Pak? Idealnya ya. Kalau Bu Neneng bisa menurunkan dengan mengurangi konsumsi karbo, meningkatkan konsumsi sayur-sayuran dengan protein. Kalau mau minum produk kita namanya SD2, Bu. Slim Diet 2. Nanti ada programnya. Itu susu ya, Pak? Iya, susu. Dengan nutrisi yang lengkap, sehingga selama diet nggak akan jatuh sakit dan akan membantu penurunan 1 kaleng itu sekitar 2-3 kilo, Bu. Kalau mengikuti programnya. Nah, nanti turun 5 kilo saja Bu Neneng akan terasa energinya lebih, Bu. Jadi kuncinya di situ, Bu. Kita perlu menjaga berat badan
yang ideal supaya kita tidak terbebani dengan lemak-lemak yang tidak perlu. Nah, nanti berikutnya juga sendi-sendi kakinya, Bu. Kalau kelebihan nanti sering sakit sendi-sendinya ya. Tapi kalau bisa turun 5 kilo saja, sendi-sendi itu akan lebih sehat, Bu, dan lebih kuat. Nah, nanti supaya lebih energi lagi, tambah omega Q10. Itu omega Q10 membantu membakar lemak dan membantu meningkatkan energi. Jadi, kombinasi antara Slim Diet 2 dan omega Q10 itu akan membantu penurunan berat dan meningkatkan energi Bu Neneng. Oh gitu. Yang sering kesemutan itu jari-jari tangan, Pak. Nah, itu juga karena lemak, Bu. Lemaknya nutup sehingga peredaran darah itu kurang lancar. Jadi nutrisi yang dibutuhkan tidak sampai ke jari-jari atau ke telinga ya. Makanya kemudian kesemutan. Nanti kalau Bu Neneng turun berat badannya 5 kilo aja dah. Itu kesemutan akan jarang sekali atau bahkan tidak muncul lagi, Bu. Oh gitu. Itu coba diturunkan beratnya 5-10 kilo, Bu. Nanti akan terasa manfaatnya luar biasa sekali. Energi lebih, sendi-sendi tidak sakit, lalu kemudian kolesterol, tekanan darah tinggi, kesemutan, semuanya sembuh, Bu. Oh gitu. Iya, kalau minum susu kopi yang mengandung susu itu langsung kesemutan, Pak. Nggak kuat ya, makanya jangan diminum, Bu. Iya, makasih Pak infonya. Ya, sama-sama Bu Neneng. Sama-sama, Pak. Pak Joni. Iya. Anak saya kan kerja pulangnya malam terus, Pak Joni. Jadi kalau dia malam baru minum kolostrum boleh nggak ya? Boleh. Tapi lebih bagus kalau sebelum berangkat kerja, Bu. Sebelum jadi berangkat untuk udah minum. Energi sepanjang hari. Kan Sebelum sambil berangkat kan diminum yang tablet itu kan praktis. Iya. Tapi kadang saya suruh dia bawa, waktu pulang kemalaman, kadang jam 9, jam 10 baru pulang. Dia kelupaan minum, boleh nggak Ma minum? Boleh, itu? boleh. Boleh ya. Nanti tidurnya lebih pulas, Bu. Iya. Bagusnya tapi 2 biji sebenarnya ya. yang paling ideal pagi, supaya Pagi. melapisi ususnya. Kan pagi belum ada makanan apa-apa. Ususnya dilapisi supaya kalau makanan itu mengandung bakteri atau racun, itu sudah ada benteng yang melindungi, Bu. Ada perisainya. Iya. Kalau malam kan sudah terlanjur makan macam-macam sepanjang hari. Iya. Tapi tetap ada manfaatnya. Saya berapa hari ini minum tanpa aturan, Bu. Dari pagi, siang, sore, malam, saya minum banyak itu tablet. Mau tidur, bangun tidur, minum lagi gitu. Untuk meningkatkan antibodi. Iya. Jadi boleh, Bu. Iya, makasih Pak Joni. Ya. Malam Pak Joni. Iya. Mau tanya, kalau ambeien minum apa Pak Joni? Ambeien? Iya. Ambeien sebenarnya pakai Pycnogenol, Bu Juliana. Cuma sayang Pycnogenol izinnya belum keluar. Itu Pak Dr. Safrudin, dulu waktu pertama kali gabung, dia ambeien yang stadium 4. Dokter katakan harus dioperasi gitu loh. Tanpa operasi nggak bisa sembuh. Tapi dengan minum Pycnogenol, Pycnogenol itu membantu untuk melenturkan pembuluh darahnya. Jadi ambeien itu pembuluh darah baliknya sudah melebar. Makanya kalau diberi Pycnogenol itu bisa lentur lagi, jadi lebih kenyal lagi, sehingga ambeiennya bisa lebih cepat sembuh. Lalu kedua dikasih aloe vera gel, Bu. Jadi kalau ambeiennya itu keluar atau
misalnya enggak keluar, itu aloe vera gelnya dimasukkan ke anusnya, Bu. Ya, ya. Dioles aloe vera gel. Nah, dengan diolesi aloe vera gel itu cepat mengecil, Bu. Oh iya Pak Joni. Cuma sayang yang Pinogenol ini kalau ada itu bagus banget. Sudah banyak sekali orang pakai Pinogenol termasuk Dr. Safruddin ini dengan pasien-pasiennya ambennya sembuh. Nah, sementara belum ada ya mungkin Omega Q10, Bu. Sama aloe vera gel. Dari luar ya dioles. Betul, sama omega Mudah-mudahan Q10. izinnya Oke. cepat keluar. Kalau cepat keluar, berikan Pinogenol. Itu paling bagus untuk ambeien. Iya Pak Joni. Iya, Bu. Oke, makasih Pak Joni. Sama-sama. Pak Joni mau Oke. tanya lagi nih. Oh Kalau ya. untuk ambeien, amandel, Amandel itu minum kolostrum dan aloe vera, Bu, karena itu infeksi. Jadi infeksi itu yang paling bagus meningkatkan imun dengan kolostrum dan aloe vera untuk anti radang. Oke. Minum yang banyak minimal 3 kali sehari. Dua-duanya. Oke, makasih Pak Joni. Iya. Oke, Pak David. Pak David Pianto ada pertanyaan enggak? Ini mau jadi supervisor nih. Ya, bulan ini dirancang jadi supervisor. Sudah Pak Heru, saya sering tanya ke Pak Joni. Iya, sering banget WA Pak Heru. Oh, di luar jarum, Japri. Iya, iya, iya. Dan Pak David makanya ini di sini cukup kok diem produktif loh aja. Pak Heru. Berapa Kenapa? hari sekali ada konsumen, berapa hari sekali konsumen terus Pak. Jadi dia Iya. betul-betul layak jadi supervisor Pak. Waduh. Kemarin udah dapat sekaleng. Nanti kalau ini 3 juta poin lagi dapat sekaleng dan dapat bonusnya lumayan. Iya, iya. Iya. Bu Juliana sudah 3 kali mengangkat supervisor. Pertama dirinya, yang kedua ngangkat 2 orang di bawahnya. Sehingga bulan ini Bu Juliana jadi manajer Pak Heru. Iya. Ya buat teman-teman yang lain ya. Yang kita utamakan ini produknya memang bermanfaat banget buat tubuh gitu. Tapi di samping itu juga ada potensi income buat yang mengerjakannya. Jadinya ada 2 sisi ya. Kita tidak melihat kepada sistemnya saja, terus bonusnya saja enggak. Yang kita utamakan justru produknya itu bermanfaat enggak. Kalau produk bermanfaat, yang lain-lain nanti mengikuti. Gitu ya. Ada, sudah masih ada, kalau enggak ada kita tutup.